Jadi di harga segini kalian bakal dapetin HP yang berasanya apa ya? Premiumnya itu udah dapet gitu. Speknya juga ini dipentokin semua dan bisa nikmatin teknologi canggih dari tiap brand HP. Yang buat gua pribadi menarik itu adalah budget 6-12 juta mending ngincer HP apa di akhir tahun 2025. Karena di rentang harga kayak gini udah banyak banget HP mid-range dan mantan flagship yang nongkrong bareng-bareng. Gue sendiri itu banyak ngincer HP di rentang harga segini ya. Misalkan di tahun lalu gue ngambil Galaxy S23 pas harganya udah turun ke 9 jutaan. Jadi bisa dibilang relate lah ya sama gue pribadi. Dan di video ini kita juga bakal temuin list HP apa aja yang menarik ya buat kita lirik berdasarkan budget dan kebutuhan. Dan tentu kita juga bakal spill rekomendasi HP kelas entry level dan flagship juga. Tapi itu di video terpisah ya. Jadi sekarang kita langsung masuk aja ke videonya di rentang harga 6-12 juta. Let's go. Nah, untuk mempermudah kalian mencari jodoh, kita akan bagi video ini menjadi 4 segmen. Pertama adalah rekomendasi HP di harga 6 juta, terus naik ke 7 juta, terus naik lagi ke 8-9 juta, dan terakhir di 10-12 juta. Di tiap segmen kita akan spill beberapa HP yang rekomen berdasarkan keunggulannya. Misalkan kalian mau nyari kamera terbaik ataupun chipset terkencang, itu akan kita spill. Yang akan direkomendasikan juga ini HP yang pernah kita tes, yaitu sampai 40 video ya, yang udah kita review ataupun udah kita versusin di Studio Base Indotech. Jadi ada banyak banget. Sedangkan yang belum kita experience atau belum kita tes, itu masuknya ke runner up. Harga HP-nya juga ini berdasarkan pasarannya saat kita syuting video ini ya di awal-awal Desember, dan kita pilih juga yang masih banyak beredar unitnya di pasaran. Jadi kemungkinan bakal ada voucher juga nih yang bikin harganya itu jadi lebih murah tergantung sama akun kalian hoki atau enggak. Nyusun rekomendasi HP dengan banyak banget pilihannya itu bikin pusing gitu ya. Sama juga pas kita ngetesin HP-nya satu-satu dan harus ngecasin juga satu-satu. Tapi di sini kita akalin dengan charger yang bisa ngecasin banyak device sekaligus lewat charger 140 watt. Ini recommended chargernya Anker di tahun 2025 dan charger pertama juga di Indonesia yang punya display buat nampilin info penting saat charging, kayak alokasi watt di tiap portnya, terus status temperatur secara real time juga ada, sampai dihitungin juga nih total waktu pengecasannya. Bahkan ada animasi emoticon juga yang muncul di displaynya. Ada 4 port juga yang bisa ngalirin daya maksimal di 140 watt dengan teknologi GaN. Gak cuma HP, tapi ngecasin multi-device kayak laptop dan HP itu juga bisa dalam 20 menitan aja. Ngecasin banyak device sekaligus, itu tetap aman kok. Charger ini punya proteksi yang bisa ngatur panas berlebih dan bisa mastiin daya yang stabil buat ngecas device-device kita. Namanya Anker 140 watt display charger, dan lengkapnya soal charger ini bisa kalian cek di kolom deskripsi. Sip, sekarang kita langsung masuk aja ke list rekomendasi HP pertama, yaitu di harga 6 juta. Oke, gue akan membuka dengan HP di harga 6 jutaan yang sebenarnya ada banyak listnya, dari Vivo V60, Realme 15 Pro 5G, Realme GT 70 under 400 sampai Motorola H60 Pro gitu ya. Tapi kandidat yang paling kuat itu jatuh kepada Realme GT 7. Yes, kita tahu HP ini tuh rilisnya di harga 8 juta dan sekarang entah dari mana ya turun ke 6 jutaan yang bikin dia sangat-sangat menarik. Keep in mind, penurunan harga ini cuma buat warna birunya yang kita lagi tunjukin ya. Sedangkan warna hitamnya ini masih ada di sekitar 7 jutaan. GT7 Auto jadi salah satu HP yang paling ngebut di kelas 6 jutaan. Pakai Dimensity 9400i. Kameranya juga lengkap ya sama telefoto 2 kali dan udah pernah kita bahas juga pemakaian hariannya. Di harga 8 jutaan aja itu udah bikin senyum-senyum sendiri gitu ya sama hasil kameranya dan OS yang 11-12 sama Color OS. Menyenangkan tuh. Sekarang di harga 6 jutaan rasanya belum ada ya pesaing yang setara, bahkan dia ngelibas adeknya sendiri gitu ya, yang Realme GT70 dan Realme 15 Pro 5G. Dan ini sih HP buat yang nyari all-rounder udah nggak ada lagi lah yang bisa gue rekomenin kecuali si GT7 ini. Tapi worth to mention juga Vivo V60 yang sekarang udah kebagian Origin OS, jadi lebih seger ya. Kameranya juga ini berkesan ya buat gue pribadi soal motret foto, dan baterainya juga awet. Jadi yang nyari kamera, rekomen buat si Vivo V60.
Naik ke harga 7 juta, ada 3 HP yang langsung menarik perhatian, yaitu Oppo Reno 14 5G, Xiaomi 15T, dan ROG Phone 9 FE. Reno 14 sebelumnya udah pernah kita adu jotos ya di Battle Royale 6 jutaan bareng sama Vivo V60 dan Galaxy S24 FE. Tapi ternyata sekarang HP-nya di pasaran udah naik harga ke 7 jutaan. Walau gitu ya tetep ya, HP ini cakep soal performance, kamera, dan OS-nya. Bikin Reno 14 5G ini jadi salah satu HP mid-range paling all-rounder ya. Selain itu, ada juga si Xiaomi 15T reguler yang jadi kandidat kuat buat all-rounder phone. Sayangnya, memang kita belum sempat nyoba pakai si HP ini. Tapi kalau kita lihat dari segi spek dan hasil foto di beberapa review video, itu sangat-sangat menarik sih. ROG Phone 9 FE ini juga jadi HP yang menarik gitu ya soal gamingnya. Jadi aura gamingnya tuh kental gitu ya. Bikin happy aja para gamer karena fitur-fiturnya yang seru. Kayak air trigger plus gimbal stabilizer di harga yang seksi juga nih, di sekitar 7 jutaan. Nah, yang lagi rame di kelas 8-9 jutaan karena di sini tempatnya entry level flagship dan mantan flagship pada nongkrong ya. Kita bisa temuin dari Xiaomi 15T Pro, Samsung Galaxy S25 FE, Samsung Galaxy S24 reguler, ada juga iPhone 13 sampai iQOO 13. Nah, kelima HP-nya ini punya ketertarikan masing-masing. Xiaomi 15T Pro ini definisi premium mid-range yang speknya mentok kanan, terutama di bagian kameranya. Samsung Galaxy S25 FE kasih vibe entry levelnya Samsung dengan harga yang sekarang udah cukup miring. Terus ada Galaxy S24 reguler buat yang incer form factor compactnya Samsung. Ada juga iPhone 13, jadi iPhone terakhir yang masih dijual secara resmi di authorized resellernya Apple, kayak misalkan iBox ataupun Hello Store. Sedangkan iQOO 13 buat yang nyari performa lah udah itu, dengan Snapdragon 8 Elite-nya. Jadi kalian bisa timbang-timbang sendiri nih, mau HP yang mana, karena masing-masing punya keunggulannya sendiri-sendiri ya. Kalau gue sendiri, itu paling kepincutnya udah langsung ke Xiaomi 15T Pro. Gue excited banget pas nyobain kameranya, HP-nya ya. Ya itu bisa nyenggol-nyenggol kamera HP flagship gitu ya. Terutama pas lihat hasil foto yang diambil sama Haris di Sumba. Gitu. Absolute cinema gitu ya. Galaxy S24 itu juga menarik ya buat gue pribadi karena ngingetin sama vibe yang gue beli Galaxy S23 tahun lalu itu ya di harga 9 jutaan. Nah ini sekarang udah S24 di harga 9 jutaan. Compactnya dapet, pas buat kita pakai daily usage gitu ya. Fitur AI-nya juga dari Samsung udah lengkap dan sekarang dapat One UI 8 juga. Tentu kalau kalian suka gaming, iQOO 13 jadi pilihan yang paling direkomenin sih karena chipsetnya ini yang paling gacor. Dan terakhir di harga 10-12 jutaan, ini juga sama ya, tempat singgahnya mantan flagship dan ada flagship baru juga, iQOO 15. Terus ada Xiaomi 15, Vivo X200, dan iPhone 15. Nah, iQOO 15 ini buat yang ngincer performa paling mentok gitu ya. Ini HP pertama yang masuk resmi di Indonesia dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5. Xiaomi 15 jadi all-roundernya Xiaomi yang dapat storage gede juga di 512 GB di harga 12 jutaan. Vivo X200 itu buat yang ngincer-ngincer kameranya gitu ya, dapat hasil yang mantep. Dan iPhone 15 masih mirip-mirip sama iPhone 13 lah, yang kebelet punya iPhone, tapi ya memang storage-nya mepet di 128 GB. Jadi di harga segini kalian bakal dapetin HP yang berasanya apa ya? Premiumnya itu udah dapet gitu. Speknya juga ini dipentokin semua dan bisa nikmatin teknologi canggih dari tiap brand HP. Yang buat gua pribadi menarik itu adalah Xiaomi 15 dengan storage gedenya di 512 GB. Tapi walaupun storage-nya gede, form factor-nya kecil, compact ya. Dapat kamera cakep juga, performance kenceng, baterai juga boleh lah. Ini pakai yang 5000-an mAh dengan teknologi dia pakai silicon carbon. Vivo X200 ini juga nggak kalah menarik ya, terutama dari segi kameranya. Tapi memang sayangnya kita belum coba langsung si HP-nya gitu ya. Kita udah cobanya tuh X200 Ultra kalau nggak salah. Tapi yang X200 ini juga saat kita nonton reviewnya itu menarik banget. Sip, itu dia rekomendasi HP yang bisa kita lirik di harga 6-12 jutaan. Sekarang kita rangkum lagi tiap HP-nya. Buat kalian yang nyari HP all-rounder, itu bisa cek di kelas harga 6 juta dan 7 juta. Compact flagship dan HP performa ganas itu ada di harga 8 juta ke atas. Dan soal kamera cakep, itu kalian bisa lirik di harga 6 juta dan 8 juta ke atas. Ya, gua harap video ini bisa membantu kalian buat menentukan mana HP yang paling sesuai dengan kebutuhan. Kalau kalian ngincer
HP entry level yang harganya di bawah 6 jutaan, ataupun flagship yang harganya 13 juta ke atas, boleh cek video kita yang ini juga ya. Kalau kalian punya rekomendasi lain yang enggak disebutkan di video ini, boleh banget buat dilemparin aja di kolom komentar. Bang, kurang nih. Gimana sih? Ya, lu boleh langsung lemparin aja di kolom komentar dan kita saling berbagi informasi, kita saling berpendapat di sana supaya kita mendapatkan rekomendasi HP yang paling cocok, karena tiap orang punya seleranya masing-masing gitu ya. Jadi susah ya kalau misalkan kita fokus ke masing-masing orang. Sip. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau misalkan kalian pengen rekomendasi HP kayak gini lagi, boleh cantumin juga, request juga, dan thank you guys. Ciao bella.